Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Berdoa ini akan dipimpin oleh menurut agama dan keyakinan agama Kristen. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, kalian tahu tidak kenapa Ibu mengundang kalian pada Zoom pada pagi hari ini? Tidak tahu, Ibu. Tahu, Ibu. Maksud Ibu mengundang adik-adik semua ini, kita akan melakukan konseling kelompok. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Ibu. Belum tahu, Ibu. Baik, jadi Ibu akan menjelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah upaya pemberian bantuan kepada individu yang memiliki masalah untuk membantu dan meringankan masalah dari individu tersebut. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Baik, juga tujuannya dari konseling kelompok ini adalah membantu dan menyelesaikan masalah dari anggota kelompok yang akan kita bahas bersama-sama dalam konseling kelompok ini. Nah, di sini juga ada asas kesukarelaan, dan asas ini merupakan kita harus rela dari hati, maksudnya tanpa paksaan. Dan ada juga asas keterbukaan. Di sini kita saling terbuka satu dengan yang lain. Dan ada juga asas kerahasiaan. Di sini kita hanya cukup dalam konseling kelompok, kita tidak membocorkan atau memberitahukan teman-teman atau orang lain kepada masalah yang kita bahaskan pada pagi hari ini. Apakah ada paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oh ya, baik, sebelum Ibu tanyakan, sudahkah adik-adik semuanya saling mengenal satu dengan yang lain? Belum, Bu. Kami belum mengenal. Belum saling mengenal. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, perkenalkan, nama Ibu adalah Yani Kitu Jawa. Silakan adik-adik boleh memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Bernika Lutu, biasa dipanggil Rika. Perkenalkan, nama saya Justina Maria Inam, biasa dipanggil Mira. Perkenalkan, nama saya Ariska Kuek, biasa dipanggil Fani. Perkenalkan, nama saya Lydia Longlesiki, biasa dipanggil Lydia. Baik, kalau kalian sudah rasa saling mengenal satu dengan yang lain, Ibu rasa kalian tegang sekali. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Nah, game ini merupakan konsentrasi. Kalau Ibu bilang mata, berarti kalian harus mengikuti apa yang Ibu maksudnya kayak rambut. Ibu pegangnya di hidung. Apakah adik-adik paham? Iya, kami setuju, Ibu. Baik, kita mulai ya. Hidung. Ulangi lagi. Mata. Telinga. Baik, Ibu rasa sudah cukup. Baik, terima kasih adik-adik semua. Kalian sudah semangat untuk melakukan
untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap kegiatan atau inti. Di sini adik-adik akan mengungkapkan masalah adik-adik alami. Dan kita pilih salah satu permasalahan dan kita akan bahas bersama-sama. Apakah adik-adik setuju? Iya, Ibu. Baik, dan waktu kita hanya 45 menit. Apakah adik-adik setuju atau waktunya Setuju, cukup Ibu. tidak? Oke, baik. Kami rasa Di sini Ibu mintanya mulai dari adik Berenika untuk mengungkapkan masalah. Baik, Ibu. Jadi masalah saya itu, saya sudah mau lulus sekolah dan saya belum tahu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Yang baik itu seperti apa, Bu? Baik, Ibu memahami perasaanmu. Kalau yang lain bagaimana? Dari saya Ibu, masalah yang saya alami Ibu yaitu kurang percaya diri kalau disuruh maju ke depan. Dan Baik, saya selanjutnya. kurang berani Ibu. Baik. Baik, adik selanjutnya. Adik Lydia. Kalau dari saya, Adik Evan. Ibu, saya kurang dapat mengatur waktu dengan baik. Baik. Kalau adik Lydia. Kalau masalah saya, Ibu, saya kurang bisa bergaul dengan teman-teman. Baik. Jadi masalah kalian ini menarik ya untuk kita bahas. Kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas dahulu? Menurut adik-adik. Menurut saya masalah dari teman Rika Ibu. Baik. Apakah adik-adik setuju? Ya, Ibu, saya setuju. Baik. Rika. Baik, kalau begitu kita akan membahas masalah dari adik Berenika ya. Jadi waktu kita hanya 45 menit. Nah, di sini adik Rika boleh menceritakan masalahnya lebih rinci. Bagaimana adik Rika, siap? Siap, Ibu. Ya, Tapi saya mulai dari mana ya, Bu? terserah adik Rika memulai dari mana permasalahan itu muncul atau pertama kamu merasakannya bagaimana. Saya itu tidak tahu bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, Bu. Jadi kamu itu bingung dan tidak tahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Seperti apa? Iya, Bu. Baik, Ibu akan memberikan pemahaman pada adik Rika bahwa pemimpin yang baik itu adalah orang yang memimpin atau pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dan pemimpin yang baik itu mempunyai karisma yang akan memudahkan dan mengarahkan seseorang maksudnya dalam sebuah pekerjaan. Nah, pemimpin yang baik juga adalah orang yang belajar dari kesalahan dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal yang baru berada di sekitar. Nah, dan memiliki potensi tersebut ada dalam masing-masing individu. Ini merupakan tergantung dari bagaimana individu tersebut dapat menggali potensi tersebut sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mulainya dari sikap sehingga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena sebenarnya jiwa kepemimpinan itu adalah berada di seluruh individu. Hanya waktunya dan bagaimana kita mengembangkan potensi tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu simpulkan bahwa pemimpin yang baik itu merupakan suatu keinginan yang untuk belajar dan terus mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Nah, itu saja adik Rika. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih sudah menjelaskannya kepada saya.
dan saya bisa memahaminya dan mengertinya, sehingga ketika saya lulus atau ingin bekerja, saya sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Baik, itu bagus. Dan Ibu juga ikut senang kalau kamu sudah memahaminya. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan saran atau masukan kepada adik atau teman adik-adik semua? Kalau dari saya, kita harus banyak belajar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agar kita tahu pemimpin yang baik itu seperti apa. Selanjutnya, Kalau dari saya, Ibu, banyak teman Rika harus banyak belajar dari pengalaman orang lain. nah yang lain, Kalau dari saya, Bu, dengan kita sudah dipilih menjadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dan bersikap baik kepada bawahannya, Bu. baik, terima kasih adik-adik untuk masukannya dan sarannya. Semuanya sudah mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Ibu rasa waktunya sudah cukup dan tidak lama-lama juga kita harus melanjutkan juga aktivitas kita masing-masing. Baik adik-adik, kita akan bertemu minggu depan ya untuk melanjutkan permasalahan adik-adik semua. Bagaimana kalau minggu depan? Di jam yang sama juga. Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Baik adik-adik, terima kasih untuk mengakhiri pertemuan kali ini dan konseling kelompok kita. Kurang lebihnya saya minta maaf dan ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Sebelum kita berakhirnya, mari kita mengakhirinya dengan berdoa. Ibu minta adik Lydia untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan membawa doa ini menurut agama saya, yaitu Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih adik Lydia, terima kasih juga adik Mira, adik Berenika, adik Evani. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, salam sehat ya. Terima kasih, Ibu. Ibu. Ibu.